Gambar apa yang bagus, Mas? Ini Jo. Gambar apa? Yang tampak langsing gitu. Pencahariannya bagus juga kan? Kalau ini udah aku live, ini dia harus sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Kepala SMA Negeri 1 Metro beserta segenap wakil kepala sekolah yang hadir, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah yang nanti akan dipaparkan, dipresentasikan oleh Ibu Batik Suprapti SSE selaku calon guru penggerak Bu ya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Mengawali kegiatan diseminasi ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan motivasi sambutan terkait dengan kegiatan ini. Waktu dan tempat monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, anak sekalian, siswa-siswi SMA 1 Metro, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah syukur kita berada di ruang ini dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Bu Sri Suprapti SSI, yang merupakan salah satu program kegiatan calon guru penggerak yang diagendakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam alaihi senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, menanggapi terkait dengan program diseminasi budaya positif sekolah, saya memberikan apresiasi kepada Bu Sri Suprapti selaku calon guru penggerak bahwa dalam rangka melaksanakan program CGP sekaligus bagaimana kita menggali terkait dengan budaya positif sekolah yang sudah ada di SMA Negeri 1 Metro ini. Tentu ini perlu mendapatkan masukan, perlu mendapatkan beberapa hal yang nanti didiskusikan untuk supaya seluruh budaya-budaya positif sekolah yang ada di kita, yang sudah berlangsung, yang sudah memang kita selalu laksanakan di setiap harinya di lingkungan SMA Negeri 1 Metro itu betul-betul bisa muncul sesuai dengan yang sudah ada. Dan ketika budaya-budaya itu yang nanti didiseminasikan itu mungkin ada yang masih perlu dipupuk, nah itu dengan cara apa gitu nanti diberikan masukan. Dan juga lawan budaya positif ini kan tentu ada kemungkinan adanya muncul budaya negatif yang harus justru kita hilangkan gitu. Jadi potensi-potensi yang muncul di lingkungan yang ternyata itu budaya nggak baik, nah itu perlu menjadi perhatian juga supaya itu dihilangkan di lingkungan kita. Bagi kawan-kawan, tentu budaya ini sudah diawali dari kehadiran kita di sekolah, kemudian
selama di sekolah, pelaksanaan aktivitas di kelas, di tempat ibadah, di kantin, di lingkungan kelas, mulai dari yang kecil-kecil, tentu ini akan menjadi sorotan. Bagaimana budaya buang sampah dengan 3M-nya, ingat mengambil, membuang di tong sampah. Ini kan membuat sekolah kita salah satu sekolah yang memang sudah sejak lama menjadi sekolah diata itu perlu kita evaluasi untuk kembali ke masa itu lagi. Kemudian budaya 5S, senyum sapa, salam sopan santun. Nah ini bagaimana anak ketemu guru, guru ketemu anak, bagaimana tata krama terhadap yang muda, sesama maupun yang lebih tua. Ini tentu harus jadi perhatian. Kita tidak boleh cuek gitu. Kemudian mungkin budaya 7K, nah, terkait dengan kebersihan, kerindangan, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan seterusnya. Budaya-budaya yang sudah terlihat maupun yang sedang dikembangkan nantinya yang diusulkan dari CGP yang mungkin selama ini teramati perlu diekspos. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berikan apresiasi, masukan maupun saran, serta pada saat diskusi diberikan bagaimana cara mengembangkan lebih kuat lagi supaya budaya positif sekolah kita itu lebih betul-betul menjadi sebuah budaya yang alami. Karena kalau sudah menjadi budaya, sudah natural, ini tentu sampai kapanpun kita nggak perlu lagi yang namanya mempersiapkan ketika ada tamu, ketika ada guru datang baru dia punya budaya yang kita harapkan. Jadi tidak oleh karena guru, oleh karena tamu, tetapi budaya itu betul-betul memang datang dari hati, datang dari perilaku yang betul-betul anak-anak miliki, termasuk kita juga. Bagaimana budaya malu, misalnya budaya kompetisi, berprestasi di kelas, budaya untuk bersih, budaya untuk tempat ibadah dan seterusnya. Ini tentu akan mempengaruhi seluruh aktivitas di sekolah kita dan akan berdampak baik bagi sekolah kita. Dan terima kasih kepada Bu Sri Sumarti atas undangannya. Semoga ke depan kita bisa sama-sama mengaplikasikan lebih banyak lagi, lebih budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak seluruh warga sekolah betul-betul memahami, mengimplementasikan budaya yang kita harapkan. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan sekaligus motivasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Ada hal yang sangat menarik yang saya dapatkan tadi, istilah yang sangat filosofis terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu bukan hanya melakukan hal-hal yang positif saja, tetapi juga menjauhi hal-hal yang negatif. Nah, tidak kemudian positif jalan, negatif jalan. Tapi positif jalan, yang negatif dihindarkan. Baik, untuk kelancaran, keberkahan kegiatan diseminasi ini, doa dulu atau paparan dulu? Doa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah, kita doakan juga Bu tadi Bu Sri Sumarti untuk dapat melaksanakan tahapan demi tahapan proses yang menjadi guru penggerak ini, supaya mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Dan tentu kita juga berharap dari Bapak Ibu sekalian untuk mensupport, kemudian juga ikut pada gilirannya nanti menjadi guru penggerak. Nah, saya ingat sebuah pepatah Arab, likulli zamanin rijalun. Setiap zaman itu ada orang-orang, ada penggerak-penggeraknya. Nah, ini zamannya Bu Tati untuk menjadi guru penggerak. Kalau saya sudah lewat dulu. Baik, ala hadhihi niyyah as-salihah wa kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أعمالنا اللهم يسر لنا أعمالنا اللهم يسر لنا أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demikian acara pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini banyak memberikan manfaat kepada sekolah, kepada guru, kepada siswa dan kepada kita semua. Demikian saya selaku pembawa acara sekaligus pemimpin doa. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangan kepada Allah dan mohon ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan berikutnya paparan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Metro yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Suprati SSI, yang calon guru penggerak angkatan ke berapa itu? Ke-9. Ya, kepada Ibu Sri Suprati SSI dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Bayrus yang sudah membantu membuka acara ini. Kemudian kepada Bapak Muhammad Khalid MPD sudah memberikan sambutan kepada dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tenaga pendidikan, tenaga pendidik, kemudian tenaga administrasi sekolah yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Hormat dari saya kepada Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Metro oleh saya Sri Suprati SSI, calon guru penggerak angkatan 9 dari instansi SMA Negeri 1 Metro Lampung.
Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk menonton sedikit video yang saya siapkan. Di sini ada siapa nih ya namanya? Bernard. Bernard. Baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kami di pendidikan guru penggerak, di mana salah satunya yang diharapkan adalah apa yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu tersampaikan juga di lingkungan sekolah kami, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk kami secara pribadi, namun juga untuk Bapak Ibu guru, terutama murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat pada murid. Jadi bagaimana caranya kita harus menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Begitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menonton videonya. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah melihat si Bernard Bell
mungkin saya mau meminta satu bapak atau ibu untuk memberikan pendapatnya ataupun mengungkapkan perasaannya tentang si Bernard ini seperti apa, begitu. Boleh bapak atau ibu, boleh diangkat tangannya. Bu Eni Sari, silakan Bu Eni Sari. Bernard ini apa yang dilakukan barusan menunjukkan orang Bernard yang gigih, pantang menyerah. Jadi dia akan terus berusaha untuk sampai puncak walaupun hasilnya jatuh juga akhirnya. Itu yang pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni Sari. Berarti gigih ya Bu ya, si Bernardnya sangat gigih sekali sehingga dia ingin mencapai apa yang diinginkan begitu. Yang lain mungkin ada lagi Bapak atau Ibu. Pak Khalid mungkin, oh Mas Alex ya. Oh ya, silakan Mas Alex. Ya, bismillah. Dari video yang sudah ditampilkan, Bernard Bear itu termasuk yang pantang menyerah dan juga gigih. Yang sudah disampaikan tadi, pantang menyerah karena menyerah atau tidaknya seseorang itu tergantung ke pribadi orang itu sendiri. Kalau dia menyerah berarti orang tersebut yang menyerah. Tapi dilihat dari video Bernard Bear tersebut, dia pantang menyerah. Apapun halangan atau rintangannya hadapi, dia mempunyai cara yang tersendiri. Cara itu sendiri untuk mencapai titik puncak. Karena tadi yang awalnya pertama menggunakan alat dan juga terjatuh, tetapi dia tidak menyerah. Dia menggunakan cara yang sendiri untuk mencapai puncak. Mungkin semangat seperti itu yang harus dipertahankan. Walaupun kita tidak tahu nantinya di puncaknya seperti apa, setidaknya kita pernah berjuang dan berusaha untuk mencapai titik puncak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alex. Mungkin satu lagi Bapak atau Ibu, boleh? Oh Bu Sri Wijayanti, silakan Bu Sri Wijayanti. Suaranya keras ya. Terima kasih Bu Tati. Mungkin kalau saya lebih ke hikmahnya mungkin yang saya dapat setelah melihat tayangan kisah Bernard tadi. Satu, benang merahnya bahwa tokoh Bernard tadi sudah memulai dan mendekati keberhasilan. Jadi kegagalan dia itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah berusaha dan sudah menjadi kunci untuk keberhasilannya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah mencoba itu adalah lebih dari 50% bahkan itu hasilnya adalah kesuksesan. Benar kata Pak Alex dan Mbak Eni tadi, Bu Eni, bahwa tidak ada rotan akan pun jadi lah gitu. Ketika alatnya tadi katakan jatuh, kemudian dia berusaha dan benar dia pantang menyerah. Jadi mungkin kita mulai tanamkan dari situ nanti ke anak-anak bahwa kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Wijayanti. Mungkin beri aplaus ya Bu, Bapak Ibu untuk kita semuanya. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti memiliki pendapat yang hampir mirip mungkin ya, atau mungkin juga ada yang berbeda. Selebihnya mungkin inti utamanya adalah kegigihan si Bernard tadi. Jika kita mungkin lihat lebih detil dari awal tadi, si Bernard itu seperti yang disampaikan oleh Pak Alex dan Bu Luki tadi, mereka itu punya suatu alat. Ketika alatnya tidak bisa berfungsi lagi, mereka akan menggunakan apa yang dimiliki. Mungkin itu terdapat kemiripan dengan murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi murid-murid kita itu dilahirkan sudah memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki yang dinamakan kodrat alam, di mana kodrat alam itu berasal dari dirinya, yaitu minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi setiap anak sudah memiliki bawaannya masing-masing, yang itu tugas kita sebagai pamong, kita harus menebalkan tingkah laku ataupun perilaku yang baik-baik. Jadi bukan seperti zaman kita dulu, mungkin zaman saya ya, kami diberi informasi bahwa anak itu seperti kertas putih kosong yang kita
harus menggambar ataupun menuliskannya, tetapi ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Anak itu seperti kertas yang sudah ada garis putus-putusnya, dan tugas seorang guru sebagai pamong adalah menebalkan garis-garis tersebut. Ada laku yang baik yang itu harus kita tebalkan di sini supaya menjadi budi pekerti yang baik. Sementara laku yang kurang baik memang sebaiknya kita samarkan begitu. Jadi terkait dengan bakat ataupun kemampuan tadi seperti yang dimiliki si Bernard tadi, kita harus memunculkan bakat ataupun kemampuan siswa itu seperti apa, dan kita harus terus mendorongnya begitu. Kemudian dengan bakat ataupun minat yang sudah baik tadi, kita harus menciptakan lingkungan juga yang positif supaya lebih baik lagi. Nah, lingkungan yang positif itu harus berjalan terus-menerus sehingga menjadi suatu budaya, di mana budayanya menjadi budaya yang positif. Seperti yang disampaikan Bapak Khalid tadi, mungkin ada juga yang budaya negatif ya, tetapi mungkin yang kita bahas atau kuatkan di sini adalah budaya positifnya. Bapak dan Ibu, mari sebelum kita menerima ataupun mendapatkan informasi baru, kita mungkin bisa bersama-sama untuk menenangkan hati, pikiran, dan arahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar dengan menghadirkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan kebijaksanaan. Mungkin seperti yang sering disampaikan bahwa kita dapat menjadi gelas yang kosong, kemudian nanti akan kita isi dengan jika ada bola-bola besar kita isi dengan bola-bola besar dulu, kemudian hingga akhirnya ke yang kecil-kecil. Baik Bapak Ibu, ini budaya positif ini modulnya dikembangkan oleh Ibu Andri Nur Cahyani SPD MS, kemudian Ibu Dia Samsiati Rajasa MSc, dan Ibu Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Harapannya setelah kegiatan diseminasi ini nanti semua warga sekolah ini dapat memahami yang dimaksud dengan budaya positif, kemudian dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkannya di lingkungan SMA Negeri 1 Yatri. Sesuai dengan standar pendidikan nasional yang menyatakan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian yang sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kita akan dalami dalam kegiatan ini ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universalnya, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, yang kelima ada 5 posisi kontrol, yang keenam ada segitiga restitusi. Mungkin yang akan kita bahas ini sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semua, dan mungkin sudah banyak ataupun beberapa mungkinlah yang sudah diterapkan di kelas Bapak Ibu ataupun di lingkungan sekolah ini, tapi mungkin kadang belum maksimal ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kadang ada aktivitas kita yang memang memaksa kita mungkin waktunya kurang jika ingin menerapkan semuanya sesuai dengan yang ada di bahasa kita ini begitu. Ataukah ada hal yang baru mungkin Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu belum dengar atau baru diperoleh sekarang ini? Ada? Restitusi ya Bapak Ibu ya, mungkin restitusi mungkin hal baru bagi kita, tapi mungkin kurang paham bagi Bapak Ibu yang sudah di bimbingan konseling. Sudah pernah mendengar
hambatan harus dikasih. Oh, hambatan ya, jangan selisih hambatan ya. Ternyata memang tidak jauh berbeda Bapak Ibu, hambatan ya. Jadi ini bagaimana mengelola hambatan itu menjadi sesuatu yang positif sepertinya. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Kita bahas yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh langsung menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti ketika saya menyatakan setuju boleh diangkat tangannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang setuju. Satu Pak Ketut setuju. Yang lain? Tidak. Oh tidak setuju. Baik, saya mau minta pendapat Pak Ketut mengapa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh Pak Ketut menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa saya menganggap hukuman adalah hal yang disiplinkan? Karena ketika ada penghargaan yang kita beri terhadap yang berprestasi, lalu ada pendekatan-pendekatan humanis dan persuasif kepada anak-anak, tetapi untuk kategori anak-anak tertentu yang memang sangat sulit, gitu ya, agak sulit kondisinya untuk menerima situasi yang menciptakan suasana nyaman di sekolah, tentu harus ada punishment gitu. Tentu hukuman yang mendisiplinkan itu yang harus dibangun, harus dibentuk teknisnya itu seperti apa. Bukan berarti ketika hukuman disiplin itu harus dijewer, bukan. Artinya tetap ada hukuman disiplinkan, tetapi teknisnya harus dibicarakan bersama, baik sekolah maupun warga sekolah dan orang tua, dan ini harus disepakati secara utuh. Itu aja. Terima kasih pada Pak Ketut. Ya, mungkin selama ini memang kita menganggapnya bahwa ada faktor dari apa namanya tadi, fisik ya, psikis ya, psikologi ya, seperti itu. Mungkin satu lagi Bapak Ibu yang tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, boleh? Oh, Bu Eka dulu berarti ya. Hukuman sebenarnya kalau misalkan kita berpikir kata-kata hukuman itu memang bernilai negatif sih kalau pemikiran saya. Kalau kamu kenapa dihukum gitu kan, sebenarnya dalam artian konteksnya sebenarnya bukan hukuman. Kalau kita pembelajaran di kelas, punishment yang kita berikan itu misalkan siswa terlambat, itu yang sering saya gunakan di kelas. Misalkan pada saat dia Lampung mengaji, nah siswa terlambat, berarti yang non muslim itu saya minta untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian yang muslim biasanya saya minta untuk membaca Al-Quran, atau mereka memilih 3 surat pendek yang mereka hafalkan. Jadi kalau misalkan tidak setuju dengan kata-kata hukuman, saya kurang setuju, karena di sekolah sebagai pembelajar kita memberikan hukuman itu dalam tanda kutip kok negatif banget. Sebenarnya yang kita berikan ke siswa adalah pembelajaran yang membuat mereka tidak lagi mengulangi hal yang seperti itu lagi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Eka. Berarti Bu Eka ini tidak setuju karena dengan istilah kata hukuman itu, begitu ya Bu ya? Oke. Mungkin kalau ada kata yang lebih tepat mungkin digunakan mungkin ya Bu Eka ya. Baik Bapak Ibu, nanti nomor 1 akan kita jawab, atau Bapak Ibu akan menjawab sendiri nanti. Kira-kira setelah mendapatkan materi ini jawabannya apa sih? Begitu. Sekarang kita yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Bu Eka tadi, menghafal ya Bu ya, menghafal surat itu
Ada kaitan dengan ini atau tidak kira-kira Mbak Ika menghafal surat? Membacanya pasti tidak. Tergantung, ya tergantung. Memang kalau saya sih tergantung konteksnya waktu itu, karena dia terlambatnya waktu kegiatan ngomong ngaji seperti itu. Kalau misalkan terlambatnya waktu pembelajaran mungkin akan berbeda. Cuman kalau membersihkan halaman sekolah itu apa namanya, hukuman secara fisik gitu kalau ini. Berarti masih tidak setuju dengan pernyataan nomor 2? Ya karena itu berbeda konteksnya, bukan pembelajaran sih sebenarnya. Kalau membersihkan halaman sekolah itu boleh sih, memang itu konteks. Misalkan kita waktu itu kita kegiatan gotong royong gitu, dia terlambat, mungkin perlakuannya sama dengan kegiatan anak-anak yang lainnya. Berarti setengah-setengah ya Bu ya? Ya. Oh, baik gitu. Bu Yana juga setengah-setengah ya, tidak setuju. Baik, yang boleh ini mungkin. Saya sebenarnya melihatnya bukan tentang hukumannya, tapi ada komunikasi sebelumnya. Jadi ada komitmen sebelumnya. Jadi sebelum kita memberikan hukuman, kita harus memberikan dulu komitmen. Kita harus menyampaikan komitmen. Kita komit nggak sih? Kita kasih dulu sebelum ini kita mau ada masuk sekolah jam sekian. Kalau saya ingin terlambat maka hukumannya ini. Setuju nggak gitu? Kalau saya setuju maka dia sudah ada komitmen. Ketika dia beri komitmen maka dia tahu konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi di situ tidak ada rasa unsur keterpaksaan. Jadi bisa memberikan dampak positif, jadi mendisiplinkan anak, dan dia juga tidak merasa terpaksa ya, karena dia sudah komitmen sebelumnya gitu. Jadi kita juga mengajarkan untuk memegang komitmen di situ. Jadi juga berdisiplin dan juga membuat komitmen. Tapi sebelumnya harus disampaikan gitu, sebelum kita berikan hukuman. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emi. Berarti jika ingin memberikan hukuman, buat kesepakatan dulu konsekuensinya seperti apa begitu nanti ya kira-kira. Untuk nomor 3 Bapak Ibu, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sepakat? Ada yang tidak sepakat, anak tidak sepakat lagi. Yang tidak sepakat saja mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Bu, untuk mengapa memberikan penghargaan, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi sebelum saya menjawab yang nomor 3, saya ingin mencoba menyambung ke nomor 1 terlebih dahulu. Karena yang kita bahas itu adalah mengenai suasana positif lingkungan. Yang pertama ini adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu jawabannya tidak setuju. Karena mengapa? Karena memberi hukuman itu efeknya hanya sesaat. Misalnya terlambat masuk sekolah, maka guru tersebut memberikan hukuman lari, misalnya lari karena terlambat. Nah, efeknya hanya sekedar di saat itu saja. Anak itu hanya mendapatkan hukuman di waktu itu tersebut. Apakah nantinya setelah, kan ke depan kita tidak tahu Pak, akan terulang kembali. Nah, intinya guru bukan hanya sekedar sebagai pemberi hukuman, tetapi guru harus bisa menyadarkan peserta didik. Karena apabila mereka sudah sadar akan kesalahannya, maka mereka tidak akan mengulangi kembali. Karena hukuman efeknya hanya sesaat. Nah, begitu juga dengan memberikan penghargaan atau apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Tentu tidak. Ada salah satu contohnya seperti ini. Misal, apabila anak bisa menjawab pertanyaan dari guru, maka anak tersebut akan mendapat sebuah hadiah. Nah, jika suatu saat hadiah tersebut lebih rendah nilainya dari hadiah sebelumnya, maka anak tersebut akan merasa kecewa. Nah, nanti begitu juga ada situasi seperti guru memberikan reward bagi anak-anak yang masuknya tepat waktu. Tetapi ada suatu ketika atau suatu kondisi guru tersebut tidak bisa masuk ke dalam kelas, sehingga digantikan oleh guru yang lain. Nah, karena merasa guru tersebut bukan guru yang menerapkan hadiah tersebut, maka anak-anak merasa ya udah ngapain masuk secepat, karena rewardnya berbeda, mereka merasa berbeda. Jadi memberikan motivasi ini bisa memberikan dampak positif dan dampak negatifnya juga, karena
Apabila nilai yang diberikan berbeda, anak akan merasa kecewa. Dan juga tidak semuanya memberikan hadiah itu bisa meningkatkan motivasi anak, bahkan bisa membuat anak kecewa apabila hadiah yang didapat itu berbeda dari itu. Mungkin seperti itu melihat dari segi yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wes atas pendapatnya. Seperti yang disampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, jadi ini pertanyaan pemantik, nanti harapannya Bapak atau Ibu guru sendiri yang akan menjawabnya setelah di akhir materi tentang disiplin nanti. Kemudian saya lanjutkan, di sini ada apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Nanti juga kita akan bersama menjawabnya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya ingin saling berhadapan teman-teman dengan teman di sebelahnya. Tapi kok ada yang ganjil ya? Yang punya teman saja mungkin Bapak Ibu mohon bantuannya untuk saling berhadapan berpasangan. Baik, kemudian di sini ada suatu kegiatan yaitu satu berperan sebagai A, satu berperan sebagai B. Misal teman yang A atau Bapak Ibu guru yang A nanti mencoba kita akan pura-pura kita memegang sesuatu yang berharga dari diri kita begitu. Kemudian teman yang B berupaya dengan segala macam cara untuk mencoba agar teman si A itu mau membuka tangannya dan memberikan apa yang menurut dia tadi berharga. Nah, demikian sebaliknya nanti bergantian teman yang B itu mencoba berpura-pura memegang sesuatu yang berharga di tangannya, kemudian digenggam dengan sekuat tenaga. Kemudian teman yang A berupaya bagaimana sekuat tenaga untuk membuka tangan si B dan sebisa mungkin si B mau menyerahkan apa yang menjadi barang berharga dari dirinya. Dapat dilakukan Bapak Ibu? Begini. Silakan Bapak Ibu coba dimulai dalam kira-kira waktunya setengah menit mungkin ya. Boleh Bapak Ibu berhadapan dan mencoba. Boleh Pak yang mau di video nih Pak, ada satu yang ini mungkin. Apa saja yang dianggap berharga digenggam ya Pak Ibu ya? Yang dianggap berharga dari Bapak dan Ibu sangat berharga. Gitu. Nah, dianggap sangat berharga. Boleh? Simulasi. Baik, ada Gimana nih? Saya pegang atau saya? Baik Bapak Ibu, apakah sudah mencoba untuk saling membuka tangan, ataukah ada yang sama sekali tidak mau membuka tangannya dan memberikan apa yang berharga? Baik banget langsung dibuka. Oh, baik banget langsung dibuka. Semua pakai HP. Pakai HP. Mungkin saya mau meminta pendapat dari Pak Bairus dan Pak Khalid mungkin apa yang sudah dilakukan tadi boleh? Kita makan ini hampir habis.
Tadi siapa yang berperan sebagai A dan sebagai B, kemudian apakah mau membuka tangannya dan memberikan sesuatu yang sangat berharga? Boleh Bapak diceritakan? Ini aja loh, Mbak Jessica mau cerita. Yang A-nya nih. Siapa jenisnya sama jenisnya tadi? Yang kamu rayu lah itu. Kita yang buka-buka Berhasil tidak, berhasil tidak memberikan, berhasil tidak merayu. Saya tadi tidak dirayu. Nggak ada Diminta suap. gitu ya. Langsung pun dibuka gitu. Dan langsung diberikan, Pak. Ya tidak lah. Oh, kirain berhubung kepala gitu langsung dikasih. Seandainya dirayu, apalagi dikeluarin dompet, kasih isinya dengan senang hati saya gitu. Itu udah fakta berikutnya. Fakta apa ini? kita memang saling ini menggenggam kuat-kuat. Nggak mau buka rahasia masing-masing. Masih bertahan gitu. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Bayrus dengan Pak Holi. Jadi memang di sini ada tulisannya ya Bapak Ibu ya, boleh menggunakan segala macam cara, mau dengan cara halus ataupun cara sangat kasar mungkin ya, seperti contohnya Bu Endang tadi ya Bu Endang ya, memaksakan kehendaknya begitu. Atau ada yang merayu tadi sepertinya Bu Enda dengan Bu Devita tadi saling merayu, tetapi rayuannya nggak mempan katanya begitu. Ya, Bu Emi juga merayu. Di sini ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada yang namanya ilusi. Ilusi itu apa ya? Bayangan ya, bayang-bayangannya. Zaman dulu mungkin ya, guru itu dapat mengontrol murid. Zaman dulu ya, apakah benar sih Bapak Ibu? Kok zaman dulu itu guru itu mengontrol murid? Ataukah malah sampai zaman sekarang? Enggak, zaman sekarang kira-kira apakah ada yang masih guru itu berpikir dapat mengontrol murid? Sudah tidak ada ya? Oh, sekarang tidak bisa. Kemudian yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Beda mungkin? Kalau menurut saya itu kritik ada yang mungkin bisa menguatkan, tergantung bagaimana penyampaiannya dan melihat bagaimana kondisi yang mau dikritik begitu tadi. Karena tadi namanya kritik itu berpengaruh kepada pikiran dan juga mental. Anak-anak itu kan punya karakteristiknya masing-masing, ada yang memang cuek dan lain sebagainya kalau dikritik, tapi ada yang baperan gitu. Iya, jadi harus kalau mau mengkritik peserta didik harus melihat dulu bagaimana karakternya sehingga cara penyampaiannya bisa dipilih. Baik, terima kasih Bu Enda. Tadi tergantung yang dikritik siapa, bagaimana cara penyampaian kritiknya begitu ya. Kemudian pernyataan yang ketiga Bapak Ibu, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, itu ada beberapa ilusi seperti itu. Ada pertanyaan nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di mana Bapak Ibu menggenggam erat sesuatu yang berharga dari Bapak dan Ibu, kemudian ada yang mau memberikannya secara sukarela, ada yang tidak mau memberikannya. Berarti kira-kira siapa ya yang memiliki kontrol sesungguhnya? Menurut Bapak Ibu siapa Bapak Ibu yang bisa yang memiliki kontrol? Diri sendiri, Bu Devita diri sendiri, ya Bu Enda diri sendiri, Pak Alex diri sendiri. Adakah yang saya hanya dikontrol oleh guru, oleh aturan, benar? Ada lagi? Perlu ada pihak lain juga yang mengontrol kita. Ada pihak lain yang perlu mengontrol kita, seperti aturan contohnya Bu Enda ya. Di sini ada yang namanya perubahan paradigma.
dari dulu yang stimulus respon menjadi teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita, gitu. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang membuka pikiran itu kita, gitu. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya tadi WK misalnya memberikan contoh ketika ada siswa yang terlambat. Siswa terlambat itu mungkin menurut kita atau sebagian adalah perilaku yang buruk yang dimana dia dianggap sebagai suatu kesalahan ya. Tapi ternyata menurut teori kontrol, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan. Oh bisa jadi karena dia membantu ibunya atau ada sesuatu yang lain lagi gitu. Dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bu Devika, Bu Enda, Pak Alex tadi bahwa diri kita yang bisa mengontrol. Jadi ketika tadi Bapak Ibu berniat membuka tangan Bapak Ibu kemudian ingin menyerahkan apa yang menurut Bapak Ibu berharga, itu kehendak ke siapa? Bapak Ibu sendiri kan ya? Meskipun tidak dituliskan aturan, oh harus dibuka, ternyata Bapak dan Ibu sendiri yang berkeinginan untuk membuka tangan ataupun tetap mempertahankan genggaman tangan tersebut. Sehingga di stimulus respon yang zaman dulu itu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata sekarang tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol siapapun. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi contohnya apa ya? Membujuk tapi gagal. Tadi ada yang membujuk sepertinya ya? Iya, Bu Enda membujuk tetapi gagal. Itu stimulus respon. Ternyata sekarang harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Contohnya seperti apa ya kolaborasi? Berarti harus ini kali ya. Oh ada sesuatu yang kita berikan semoga supaya si B itu mendapatkan keuntungan atau manfaatnya dan kita pun mendapatkan keuntungan atau manfaatnya begitu. Jadi seperti bagian yang paling bawah itu model berpikir menang-menang. Jadi kalau setelah kita melakukan kolaborasi, dua-duanya harus menang. A dan B harus menang dua-duanya. Tidak seperti zaman dulu ketika kita memarahi seorang murid, kita anggap diri kita itu sebagai seorang pemenang dan murid menjadi seorang yang kalah. Ternyata kita tidak boleh seperti itu lagi Bapak dan Ibu. Inti dari disiplin positif ada di layar ini Bapak Ibu, apakah terlihat di teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikirnya itu menang-menang, seperti tadi kolaborasi dan konsensus menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian setiap manusia, setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan hanya kita yang bisa memahaminya, dan setiap orang pun memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, masuk ke dalam makna disiplin, Bapak. Disiplin itu intinya adalah supaya kita bisa mengontrol diri kita sendiri dengan menggali potensi kita untuk mencapai tujuan yang mulia. Kita sebagai masyarakat Indonesia atau terutama anak didik kita yang bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang sangat berharga dari diri kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Pemerintah sudah menggaungkan istilah profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai-nilai universal, kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang menyeluruh, yang kebaikannya itu diakui di lintas budaya, lintas ras, lintas bangsa dan agama dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya semua perilaku itu memiliki tujuan, ada motivasinya ternyata. Dan motivasi itu dibagi menjadi dua, ada yang motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik
yang berasal dari dalam diri seseorang begitu. Teori motivasi yang berasal dari luar itu yang pertama itu motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu tetapi alasannya supaya saya nyaman, supaya tidak mengalami ketidaknyamanan, supaya tidak mendapatkan hukuman begitu. Apa ya contohnya Bapak Ibu ya? Kira-kira yang menghindari ketidaknyamanan, mungkin pernah bersama rekan mungkin. Jika Bapak Ibu ingat kembali, misalnya nih ada rekan kerja yang tidak dapat hadir ke sekolah, kemudian kita dimintai tolong untuk mengisi jam pelajarannya mungkin ya Bapak Ibu, dan kita antara nyaman dan tidak nyaman mungkin tetap kita lakukan. Kira-kira contohnya seperti apa? Kita tetap melakukannya tetapi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu hanya motivasi dari luar. Dan ada juga motivasi dari luar lainnya, yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Jadi jika saya tidak mendapatkan penghargaan, tidak dapat imbalan, ya tidak perlu melakukan hal tersebut. Misalnya kita selama ini absen ya Bapak Ibu ya, absen mengisi daftar hadir tepat waktu, harus pagi, kalau bisa itu jam 7 pulang, jam 16.00 baru pulang. Jika kita mungkin tidak memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, mungkin kalau tidak ada imbalan ataupun tidak ada penghargaannya, mungkin kita tidak akan mau melakukannya gitu. Tapi memang motivasi ekstrinsik itu sebaiknya kita hindari, dan kita mulai beralih ke yang motivasi intrinsik, dan itu yang harus kita tanamkan atau kita cari dari peserta didik atau anak didik kita begitu. Di mana motivasi tersebut itu ada penghargaan untuk diri kita sendiri. Misalnya kita hadir tepat waktu, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Kita sebagai seorang yang disiplin, sebagai seorang yang benar-benar menghargai waktu ataupun orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif ataupun lingkungan yang positif itu, kita harus membiasakannya di dalam kelas ataupun di sekolah ini Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang dulu kita membuat peraturan sekolah atau peraturan kelas, sebaiknya mulai kita ubah menjadi kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Misalnya kesepakatan peraturannya itu tidak boleh datang terlambat. Nah, keyakinan kelasnya dikaitkan dengan kedisiplinan. Jadi yang diingat oleh siswa itu kedisiplinannya. Itu salah satu nilai-nilai kebajikan universalnya. Kemudian yang akan kita bahas lagi nanti adalah ada 5 posisi kontrol di mana mungkin kita pernah melakukan atau berada pada posisi itu semua Bapak Ibu ya. Yang pertama sebagai posisi penghukum ataupun posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau ataupun sebagai seorang manajer bagi murid-murid kita. Di mana nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu nanti ada tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Namun Bapak Ibu, pernah tidak terpikirkan oleh Bapak Ibu kira-kira mengapa seorang siswa atau seorang anak itu melakukan pelanggaran atau berbuat kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang selama ini kita yakini di luar ataupun melanggar peraturan? Kira-kira karena apa Bapak Ibu? Kok mereka mencari perhatian? Benar, ada lagi Bapak Ibu? Mengapa siswa itu melakukan pelanggaran kira-kira? Pernah dicari tahu atau belum? Atau memang yang sudah tidak usah dicari tahu alasannya kenapa dia melakukan pelanggaran? Betul.
Ya, kira-kira karena apa Bapak Ibu? Apakah Bisa jadi dia belum tahu tentang tata tertibnya. belum tahu tentang tata tertibnya? Jadi tadi seperti kata mereka, oh minta perhatian. Mencari perhatian, Bu Erna. Oh iya, Bu Erna tadi ya. Ada faktor yang harus kita cari tahu akhirnya kenapa dia harus melakukan pelanggaran. Dia bisa jadi dia memberontak. Ya, ada makanya mungkin dia mungkin tidak sepakat atau tidak setuju dengan peraturan yang ada. Tidak sepakat dengan peraturan yang ada, memberontak begitu. Sepertinya Pak Bayrus memiliki pandangan yang berbeda. Boleh disampaikan Bapak? Seorang siswa melanggar aturan bisa jadi karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran, baik itu disengaja maupun tidak. Contoh misalnya, ada siswa datang terlambat ke sekolah. Dan dulu ketika masih ada jam langganan di kelas 11 IPA 5 itu ada anak mesti di jam pertama. Nggak tahu kalau di pelajaran yang lain terlambat. Sama kan? Absen satu kan? Absen satu. Mantan ketua kelas. Nah, kemudian saya panggil, saya diskusi. Ternyata dia tidurnya otomatis sering terlambat, kurang tidur. Namanya kurang tidur, bangunnya juga terlambat siang. Itu contoh satu. Contoh yang lain, sempat viral juga di media, ada seorang anak yang awalnya sangat disiplin dan berprestasi, tapi kemudian setelah itu dia sering terlambat di sekolah, sering ngantuk, tidur, dan prestasinya jatuh secara drastis. Singkat cerita, ketika guru BK menyusul, ternyata dia membantu ibunya karena ayahnya membantu ibunya bekerja, kemudian menyiapkan segala sesuatunya untuk adik-adiknya, bangunan adiknya, kemudian mandi dan seterusnya. Jadi pelanggaran yang terjadi, jangan kemudian kita langsung memfonis anak ini salah, tapi lihat dulu apa namanya, Cari tahu apa kemudian dia melakukan tindakan dalam tanda kutip pelanggaran. Kemudian yang terakhir ini yang paling parah itu, ada orang melanggar karena butuh melanggar. Jadi kalau belum melanggar dia belum puas. Seperti misalnya kasus pencurian. Saya dulu pernah ketika agak dikit. Saya dulu pernah mengelola panti asuhan ketika saya kuliah S1. Jadi ada anak ditugaskan oleh kita untuk ambil donasi. Nggak ketemu sama donatur, malah bawa pulang sepatunya yang ditaruh di depan rumahnya. Nah, singkat cerita, kemudian donaturnya datang ke panti asuhan menyerahkan donasi rutin bulan. Ketika mau pulang mendapatkan sepatunya dia di panti asuhan. Kita malu sekali. Nah, ternyata setelah dilakukan terapi psikologis, si anak ini mengalami satu penyakit yang namanya kleptomania. Jadi kalau belum mencuri dia belum puas gitu. Nah, makanya sejak itu sholatnya saya nggak boleh ke masjid di asrama. Soalnya kalau sholat di masjid nanti pulangnya bawa sandalnya orang gitu. Baik, terima kasih Om. Cerita yang apa ya, akhirnya menambah semangat kita akhirnya. Baik Bapak Ibu, yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi sudah pasti Bapak Ibu ya. Di sini ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi memang seorang anak ataupun seorang individu dia akan melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan mungkin karena ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia yang tidak dipenuhi. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, mungkin bertahan hidup salah satu yang disampaikan Pak Baris tadi, mungkin ayahnya meninggal sehingga dia harus menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah begitu. Itu bertahan hidup yang pertama. Kemudian yang kedua penguasaan. Penguasaan mungkin yang disampaikan Bu Erna tadi, gimana tadi Bu ya? Jadi seolah pengennya seperti jadi bos begitu ya Pak ya Bu ya. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima.
itu yang cari perhatian tadi. Kemudian kesenangan, salah satu contohnya adalah mencuri tadi ya Pak ya. Dia belum senang kalau dia belum mencuri, itu mungkin faktor kesenangannya belum terpenuhi. Dan satu lagi kebebasan, mungkin karena seseorang itu tidak mendapatkan kebebasan maka dia melakukan pelanggaran. Jadi harapan kita memang harus mengidentifikasi atau menganalisis apa saja sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan murid kita itu, dan dari sisi mana yang dapat kita penuhi. Ini yang makna disiplin tadi, intinya adalah seseorang itu harus patuh, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang disiplin positif dari peraturan yang harus kita mulai sedikit demi sedikit ubah menjadi suatu kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Contohnya adalah ketika dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat atau frase dari dilarang membuang sampah sembarangan itu kan masih bermakna negatif. Nah harus kita ubah menjadi kalimat atau pernyataan yang positif, kemudian diambil intinya, di mana intinya itu adalah peduli lingkungan. Nah kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelasnya itu adalah peduli lingkungan. Yang nomor 3 berarti tidak mengobrol saat belajar, itu juga masih kalimat negatif. Kita ubah menjadi yang lebih positif pernyataannya, belajarlah dengan tertib, dan nilai-nilai kebajikan universalnya yang kita jadikan kesepakatan kelasnya, misalnya bersemangat. Untuk pembelajaran kedua ada teori motivasi, tadi sudah sedikit disinggung, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, sebenarnya saya ingin menyanyi, tetapi sepertinya sudah semangat ya Bapak Ibu ya, masih semangat ya? Pernah dengar nggak ini? Coba lagunya bagaimana? Ya, lagunya tapi tadi belum sempat kenal, ada belum? Nggak ada kayaknya ya tadi ya. Jadi kalau anak saya itu bilangnya, aku pohon apel yang rindang, ini batangku, ini rantingku. Bila aku tumbang krek krek krek, bila aku tumbang krek krek krek, bila angin kencang wus wus wus, bila angin kencang wus wus wus, bila ada petir per per per. Nah seperti itu Bapak Ibu. Lagu anak TK, benar nggak? Anak TK memang sangat memberikan semangat atau inspirasi kita untuk tetap bersemangat untuk belajar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang sekarang digaung-gaungkan dalam pendidikan dan pengajaran kita, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Itu yang dinamakan merdeka. Dan setiap orang, setiap insan itu menginginkan kemerdekaan. Dan yang sekarang ini sering saya sampaikan kepada murid-murid bahwa nak, kalian harus mencapai kebahagiaan kalian yang setinggi-tingginya. Nah ini tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Alex, dihukum oleh penghargaan. Karena tidak semua penghargaan ternyata dapat memberikan dampak yang positif. Penghargaan itu hanya berpengaruh pada jangka pendek. Jika terus-terusan diberi penghargaan yang jumlahnya mungkin disampaikan oleh Pak Alex tadi tidak sesuai dengan ekspektasi, dia sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Sudah tidak mau lagi kita, tidak ada motivasi kita lagi untuk menuruti dengan adanya penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan juga dapat menghukum. Kemudian penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas, penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya misalnya, kita biasanya nih mendapat nilai yang baik
mendapatkan nilai yang bagus. Kan kadang sebagai seorang guru sering memuji anaknya ya Bapak Ibu ya, oh nilainya bagus begitu, yang ini bagus. Nah terkadang pujian itu kan kita anggap sebagai penghargaan, tetapi memang ada teman yang lain, temannya si anak itu yang iri. Nah iri itu tadi mungkin salah satu dari yang merusak hubungan, muncullah keirian begitu. Kemudian yang menurunkan kualitas, tadi juga sudah disebutkan contohnya oleh Mas Alex, jika tidak ada penghargaan lagi, maka untuk apa misalnya kita melakukannya gitu. Makanya ternyata penghargaan itu harus kita pilah-pilah lagi, kapan pemberiannya, kemudian kepada siapa. Ada yang namanya program kebajikan atau apresiasi, dan bentuknya baik itu secara khusus, pribadi maupun pengakuan kepada semua murid, namun harus bergantian. Terkadang kita selalu menyebutkan nama anak yang menurut kita itu yang kurang baik, anak-anak yang kurang baik. Nah ternyata anak-anak yang baik atau anak-anak yang berada di tengah-tengah, sebenarnya mereka juga pengen dikenal begitu. Kira-kira seperti itu untuk apresiasi. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu ditanggapi mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Menurut Bapak dan Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak menggunakan itu kan? Iya, tidak menggunakan harusnya. Pak Junjung yang sering kayaknya ya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu kalau disuruh melepas sepatunya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apakah sesuai Bapak Ibu? Sesuai ya. Oh berarti Bapak dan Ibu sudah menerapkan hukuman dan konsekuensi. Namun nanti sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Gitu. Ini Bapak Ibu pembeda antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bagaimanapun bentuknya dia pasti menyakitkan. Nah, pasti menyakitkan dan sering terjadi untuk rasa sakitnya itu dalam jangka waktu yang lama. Lama-kelamaan dia akan membenci kedisiplinan, dia akan terpaksa melakukan apapun dan mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Itu akan mendatangkan konsep diri yang buruk jika dia sering dihukum. Kemudian anak-anak pun malah cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya karena seringnya dihukum. Dia akan merasa malu, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, oleh karena itu dengan hukuman yang sudah dijabarkan itu maknanya sebaiknya kita dapat menghindari istilah hukuman ataupun penerapan hukuman. Tadi kan Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang masuk hukuman, mana yang konsekuensi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Emi tadi, konsekuensi itu sebisa mungkin sudah disampaikan sebelumnya, gitu ya Bu Emi ya tadi ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tetapi anak itu masih menghargai kedisiplinan. Kemudian dia bisa membuat konsep diri yang baik, masih bisa. Kemudian dia juga akan berusaha untuk mematuhi peraturan. Kemudian terkadang ya Bu ya, dia tetap merasa tidak nyaman dan merasa diasingkan untuk sementara waktu.
Ini tadi Bapak Ibu yang sudah saya singgung bahwa mungkin selama ini kita mengenakan helm ketika berkendara itu karena apa? Apakah betul karena kita berpikir oh pasti kita mengenakan helm untuk keselamatan diri kita? Ataukah hanya untuk menghindari biar nggak ditangkap polisi? Ya, lebih cenderung yang pertama atau yang kedua Bapak Ibu? Biar tidak ya, biar tidak ditangkap sama polisi ya Bapak Ibu ya, biar nggak kena tilang katanya. Iya. Atau ketika kita mengenakan masker waktu masa pandemi kemarin Bapak Ibu, apakah benar itu ingin karena menjaga kesehatan kita atau karena ya wajib masker? Ya, kalau itu untuk wajib. Ada yang wajib, ada yang menjaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Nah itulah butuhnya keyakinan kelas Bapak Ibu, yang keyakinan kelas ya, harus kita tanamkan dalam diri anak didik kita. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari peraturan kelas yang sudah ada, kita ajak siswa ini untuk melakukan diskusi terbuka, menyampaikan peraturan-peraturan itu yang sudah ada apa saja. Yang masih berupa kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian kita buat keyakinan kelasnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Di mana nilai-nilai kebajikan universal tadi itu ada di profil pelajar Pancasila. Ya, yang tahu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Paham ya kan? Sudah kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga mandiri. Nah, jika keyakinan kelas itu sudah diterapkan, maka akan muncul yang namanya lingkungan positif. Dan lingkungan positif yang sangat-sangat apa namanya? Sangat kita jaga itu akan memunculkan budaya positif. Seperti kita biasanya apa ya Bapak Ibu ya yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari, lama-lama itu akan membudaya. Contoh di kehidupan sehari-hari, salam pagi ya Bapak Ibu ya, salam pagi mungkin ya salam pagi atau salaman gitu. Itu hal yang kecil kita lakukan berulang-ulang, lama-lama akan menjadi suatu budaya. Demikian dengan keyakinan kelas ini tadi Bapak Ibu. Memang harus kita terapkan dan penerapannya seperti ini, harus semuanya harus menyeluruh. Tidak bisa hanya saya sendiri yang menerapkan, yang lainnya tidak. Itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yang warna putih ini bentuk dari kesepakatan kelas, gitu. Boleh Bapak Ibu disampaikan kira-kira nilai kebajikan universal dari peraturan yang ada, bentuknya keyakinan kelas. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti dia harus menjadi pribadi yang bagaimana? Harus tertib. Tertib berarti nanti keyakinan kelasnya bentuknya adalah tertib begitu. Dilarang mengganggu orang lain. Tertib juga, dilarang mengganggu orang lain. Damai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, satu bahasa. Dilarang melakukan kekerasan. Peduli. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Tertib, antri, membudayakan antri, menggunakan masker, menjaga kesehatan, jangan berlari di kelas ataupun di selasar atau koridor. Tertib. Ini hanya beberapa Bapak Ibu, beberapa yang disampaikan Bapak Ibu juga tadi boleh. Jadi tergantung apa yang kita sepakati, yang kita yakini bersama murid-murid kita di kelas Bapak Ibu. Jika tadi selalu mengembalikan buku tempatnya, Bapak Ibu menganggapnya sebagai sesuatu yang tertib,
Oh, berarti tertib itulah yang harus diyakini oleh Bapak dan Ibu serta anak-anak dalam kelas tersebut. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, anak itu atau seseorang atau manusia itu tidak akan melanggar jika kebutuhan dasar manusianya itu terpenuhi. Nyanyi kayaknya Bapak Ibu ya, biar tidak capek sepertinya. Yuk. Mana Bu ini Bu Endelinya tadi? Yang ini kan? Boleh Bapak Ibu sambil berdiri yuk supaya badannya tidak capek, agak peregangan. Ayo berdiri. Berdiri biar ngantuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, bulan melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, Ayo Bapak Ibu sambil nyanyi. gabung menjadi delapan, buat telinga encing. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sepertinya Bapak Ibu harus sering-sering mengajak anak didiknya, murid-muridnya bernyanyi di kelas ya Bapak Ibu ya, biar anak didiknya itu tidak mengantuk begitu. Dan jika mereka merasa senang, diharapkan menerima materi ataupun apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu akan lebih mudah mereka pahami begitu. Baik Bapak Ibu, ini yang kita tunggu-tunggu ada restitusi. Restitusi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum tadi, hingga yang akhir kita sebisa mungkin harus menjadi seorang manajer begitu. Terlihatkah? Oh tidak ya. Identitas yang gagal itu didapatkan ketika kita sebagai seorang guru itu berposisi sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Guru cenderung itu menjadi seorang penghukum jika dia sering mengatakan kata-kata yang keras, menghardik muridnya, menunjuk-nunjuk, menyindir, itu posisi kita sebagai seorang penghukum. Harapannya Bapak Ibu yang ada di sini tidak ada yang berposisi sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya, sudah tidak lagi menghardik anak didiknya. Contohnya misalnya, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasakan ya, gitu. Nah, hasilnya anak lama-lama akan membangkang, memberontak Bapak Ibu, gitu. Dan dia merasa, oh saya ini tidak sesuai dengan di sini, karena kita menganggapnya bahwa sekolah itu adalah dunia, ataupun kita menganggap sesuatu yang berkualitas, tetapi dia tidak ada di dalamnya. Kemudian pada posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Benar, bahasanya lembut, lemah lembut, tetapi dalam, nusuk gitu Bapak Ibu ya. Seharusnya kamu ini begini loh, ibu kecewa loh dengan kamu loh. Kita pelan, tapi itu membuat anak merasa sangat bersalah dan akan membuat dirinya pun merasa dia gagal begitu itu. Akhirnya dia hanya menyatakan maaf ya, begitu saja. Nah, untuk posisi sebagai teman, nah saya yakin Bapak dan Ibu di sini lebih sering
berposisi sebagai teman ya Bapak Ibu yang mungkin cenderungnya ya. Jadi anak atau murid akan lebih banyak tergantung oleh bapak dan ibu. Jika tidak ada bapak dan ibu, mungkin si anak akan menganggap sepele guru yang lainnya, karena bapak dan ibu dianggap teman oleh si anak tersebut, gitu. Dan yang lainnya bukan teman sepertinya. Contohnya kata-kata yang sering disampaikan, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, apa tidak pernah ibu bantu, gitu. Nah, harapannya Bapak Ibu, kita sebagai seorang pemantau nih harusnya. Nah, pemantau itu lebih cenderung kepada data-data Bapak Ibu, pada peraturan. Misalnya nih, kita punya daftar hadir, punya absen. Nah, kamu menurut di daftar hadir Ibu sudah 3 kali tidak hadir ke sekolahan. Alasan kamu kenapa? Bagaimana kamu bisa belajar? Menggantikan waktu kamu yang terbuang. Itu kira-kira sebagai seorang pemantau seperti itu Bapak Ibu. Dan ini bisa menjadikan anak itu sebagai identitas yang berhasil ataupun sukses di kedepannya. Tetapi karena kita pemantau, dia lebih cenderung inginnya diawasi terus Bapak Ibu. Nah, yang harapannya kita berada pada posisi seorang manajer. Kita mengajukan pertanyaan di mana si anak itu bisa menjawab sendiri. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa menyatakan kesalahan mereka sendiri itu apa, harusnya mereka bagaimana, dan kedepannya itu mereka harus bagaimana. Jadi semuanya itu dari siswa sendiri yang menjawab, jangan kita yang memberikan solusi. Namun boleh kok Bapak Ibu, misalnya anak itu setelah kita pancing-pancing kok belum menemukan jawaban ataupun solusi, kita pancing saja Bapak Ibu, tetapi diupayakan kalimat solusi itu berasal dari mereka sendiri. Nah, ini yang dinamakan restitusi tadi Bapak Ibu, restitusi. Contohnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti posisi kita sebagai seorang yang membuat rasa bersalah. Dan mari Bapak Ibu mulai kita hindari untuk menjadi seorang penghukum ataupun pembuat rasa bersalah, dan mulai kita kurangi diri kita sebagai seorang teman ataupun pemantau. Bolehlah kita bergerak jadi pemantau ataupun manajer, diupayakan kita belajar menjadi seorang manajer bagi seorang anak didik kita. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi dalam penanganan seorang siswa. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Tadi Bapak Ibu yang menstabilkan identitas. Jadi kita berada pada posisi anak. Ketika anak marah, kita juga boleh mengatakan Bapak juga akan marah kok kalau seperti itu. Itu berarti menstabilkan identitas anak. Berarti anak itu tidak langsung dihakimi salah, tetapi oh iya saya ada temennya loh gitu. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak.
Nah, itu tadi Bapak Ibu yang ditulis di tebal tadi itu beberapa kalimat yang mungkin dapat disampaikan oleh seorang guru ketika memvalidasi kesalahan seorang anak yang merasa bersalah. Iya Pak, Akhirnya dia akan saya masih melunak. bersabar Gitu, Pak. dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya,
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dalam menangani seorang anak yang mungkin dianggapnya bermasalah. Ini tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, disimpulkan bahwa untuk mewujudkan budaya positif membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Metro ini, semoga tujuan kegiatan tadi yang membuat agar Bapak dan Ibu dapat memahami dan kita sama-sama dapat menerapkan hal ini di sekolahan kita demi untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, untuk mewujudkan kemerdekaan bagi diri murid ataupun orang lain dan membawa mereka ke kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah boleh keluar. Selamat ya.